1 hari jadi. Kalau untuk Lampung Timur. Lampung Timur. Itu jalan sendiri atau nyuruh orang? Jalan sendiri. Sekarang yang lambat itu ID hampir setengah bulan itu. ID nunggu. Besar tuh Mas. Bayar di PT itu hampir ada yang 65-70. Itu belum warawirinya sama ngurus dokumen-dokumen itu. Kira-kira Mas, kalau susah Mas balikin modal itu. Betul. Terus apa reaksi dari mas-masnya itu? Ya saya ngomong itu minimal lembur 3 jam paling minim-minimnya. Dengan segitu 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada wortel apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, berbagi sharing, berbagi pengalaman, ataupun mungkin kalau kesah sejauh ini yang kami rasakan. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa lagi. Dan yang baru menemukan channel Trans B7, jangan lupa untuk komen dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Alhamdulillah Mas Nanang masih sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nih lor, beliau tadi juga memberikan saya oleh-oleh seperti ini lor. Nah ini Bank Indonesia, alhamdulillah. Masih ada 1 juta lebih Mas ya? 1 juta ya Mas ya? 1 juta lebih ya? 1 juta kurang lebihnya 1 juta lor. Ini kalau dikuruskan ditukar uang Taiwan cuma dapat 2.000 ya Mas ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanti mau berangkat seperti beliau ini, kalau ada uang-uang seperti ini bisa ditukarkan ke teman-teman lain, nyambung murid ya Mas ya, mau nyambung murid seperti itu. Mas Nanang, kembali kita berbincang sedikit untuk membantu teman-teman kita yang ingin berangkat ke Taiwan. Karena Saman kan hari ini baru datang nih ceritanya, jadi kan tidak lupa untuk syarat-syaratnya, betul enggak? Saman kemarin ada untuk karantina enggak? Enggak ada. Jadi untuk karantina sekarang udah enggak ada ya Mas? Enggak ada. Nah sedikit mungkin yang saya pertanyakan, untuk syarat yang terbaru ini apa saja Mas Nanang? Monggo. Mungkin syarat yang terbaru itu pembaruan. Kayak KK, akte, barcode semua. Ya cuma 2 itu aja. KK, akte, barcode. Kalau KTP Mas? Kalau KTP tetap pakai yang elektrik. Tetap pakai yang elektrik. KK, ATP, ijazah tetap pakai yang lama. Yang lama. Syaratnya apa saja? Sebutin dari satu-satu Mas. KTP, akte barcode, KK barcode, ijazah, SKCK, surat izin keluarga. Nah sekarang surat izin keluarga itu harus minta nomor legalisir dari desa itu Mas. Kalau nggak ada surat legalisir dari desa itu mau buat ID nggak bisa. Jadi harus minta legalisir dulu dari desa baru bikin ID. Terus? Cuma itu aja kok Mas. Itu aja. Paspor yang lama sama ya? Paspor sekarang baru Mas. Pembaruan juga? Pembaruan juga. Berapa tahun? Kalau yang dulu kan 5 tahun. 5 tahun. Sekarang 10 tahun hidupnya. 10 tahun. Tadi untuk prosesnya sama-sama tadi sudah mendengarkan semua ya Mas TK Junior yang pengen berangkat ke Taiwan, atau silahkan di-share ke teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan. Ini adalah proses yang terbarunya seperti ini. Nah setelah proses itu kemarin Saman berapa bulan Mas untuk proses yang ini Mas? Kemarin kan contohnya polling bisa ya Mas ya, contohnya nih, karena meskipun polling bisa Saman masih berapa bulan untuk prosesnya itu kemarin? Kalau Lampung Timur Mas kemarin itu kalau kayak memperbarui KK, SK, akte KK itu 1 hari jadi. Kalau untuk Lampung Timur. Lampung Timur. Itu jalan sendiri atau nyuruh orang? Jalan sendiri. Sekarang yang lambat itu ID hampir setengah bulan itu. Nunggu ID. Itu setengah bulan. Tadi lupa satu loh Mas. Untuk vaksin apakah ditanyakan atau tidak kemarin? Vaksin harus vaksin. Vaksinnya berapa Mas? Harus vaksin ketiga. Seandainya belum punya vaksin yang ketiga? Harus vaksin itu di medical kayaknya. Di medical disediakan berarti. Disediakan. Intinya tidak kembali ke
ke penduduk masing-masing, tapi di medical juga disediakan. Tambahan lur tadi lupa nggak ditanyakan. Terus setelah proses-proses itu zaman berarti berapa bulan kemarin ketemunya? Kemarin lamanya di ID sih Mas. Oh, nunggu di ID itu sih ya. Kalau ID keluar, kita ke depan kemarin itu dari ID keluar paling itu sekitar 15 hari terbang. Cepat sekarang cepet lah ya. Terus nunggu itunya apa namanya job sama turun itu tergantung dari agensi Taiwan. Tergantung. Kadang yang lama itu kemarin dari anak-anak PT itu yang calling visa agensi dari Taiwan itu berkasnya yang lama itu kemarin. Yang lama yang dari Taiwannya ya Mas ya. Terus gitu Mas, meskipun Saman bisa dikatakan calling visa kan tetap pakai biaya tuh. Biaya Saman cash apa Mas? Ini ceritanya gimana Mas? Untuk prosesnya Saman kemarin gimana? Kemarin kan kita pulang ke Indo itu 2019. Udah 3 tahun itu di rumah itu. Kita itu calling visa rasa baru sebenarnya. Calling visa rasa baru. Jadi biaya itu ya adalah biaya itu mungkin nggak banyak-banyak sih. Kalau dibilang itu kemarin kena biaya itu sekitar 55 itu kalau dibuletin lah. Itu belum potongan. 55 masih kena potongan sampean itu. Potongan berapa bulan Mas? Potongan itu kemarin 6 bulan. 6 bulan. Terus sampean pakai potongan atau pakai yang cash nih ceritanya nih? Saya kemarin itu nggak pakai potongan. Sama nggak pakai potongan karena mungkin kalau kita udah pengalaman di sini udah tahu potongannya gede lebih baik di cash lah intinya. Seperti itu. Kalau cash kemarin sampean kena berapa Mas? Kemarin itu cash itu tanpa potongan kena 69 juta. 69 juta berarti udah full itu Mas ya. Full. Jadi sampai sini nanti entah kerja dapat berapa udah enak lah Mas ya. Karena kita sedikit flashback ke belakang ya Mas ya. Nah, kita kan dulu kan satu angkatan ya Mas Lur semuanya buat teman-temanku ceritanya nih 2017 kita sama-sama terbang bareng di sini tuh. Jadi kalau nginget masa lalu yang seperti itu sisa gaji cuma 3.000, 2.000 kan mengenaskan seperti itu ya Mas ya. Jadi sekarang ini Saman lebih baik mengambil keputusan untuk tanpa potongan seperti itu. Nah, buat teman-teman, mungkin menurut Saman kan juga udah punya pengalaman di sini. Sebetulnya menurut Saman pribadi Mas, enak potongan atau punya cash jika punya modal yang sama seperti Saman? Monggo Mas. Kalau yang calling visa itu Mas, kan biaya itu nggak terlalu mahal. Terus kalau punya modal itu ya pengennya sih ya nggak potongan itu. Nggak mikir-mikir potongan lagi langsung dal-dal gitu Mas. Iya. Terus kalau mungkin orang yang non Mas, yang belum pernah ke sini setidaknya. Mungkin Saman kan punya gambaran juga toh antara potongan dan cash. Kalau menurut Saman sama-sama punya modal gitu. Enak mana Mas? Waduh, kalau yang non itu susah sih. Pertama itu modalnya terlalu besar tuh Mas. Bayar di PT itu hampir ada yang 65 70. Itu belum warawirinya sama ngurus dokumen-dokumen itu. Kira-kira Mas, kalau untuk yang non yang belum pernah ibaratnya belum pernah tahu dan juga belum pernah kesini lah katakanlah, kalau Saman dalam prediksi Saman total global semua itu habis berapa Mas? Kalau yang yang non apa yang X Mas? Yang non. Yang non itu. Yang non itu ya di biaya 65 sama 70. Belum warawirinya itu hampir 75 saya tanya kemana anak-anak di PT. Makanya berat di modalnya itu mentok udah. Banyak ada yang potongan itu. 75 itu masih ada yang kena potongan Mas ya rata-rata ya. Terus waktu Saman kemarin proses ini di PT banyak juga Mas untuk TKL TKI-nya yang arah ke Taiwan ini. Banyak banget ini. Masih banyak juga. Tapi kebanyakan ini hari-hari ini bulan-bulan ini kebanyakan yang job konstruksi. Iya. Ada informasi juga Mas dari job konstruksi itu. Kemarin sih nggak sempat nanya terlalu jauh sih. Tapi pas di penerbangan itu, pas di PAP, itu banyak banget itu. Hampir 50% itu job konstruksi itu Mas. Kalau di konstruksi informasinya berapa Mas untuk
biayanya sekarang ini? Mungkin Saman sempat nanya kan, pastinya kan. Kemarin saya tanya itu kalau di konstruksi itu saya tanya orang anak-anak di pas PAP itu sekitar 30-an kayaknya. 30-an juta biayanya. Tapi Masih- ada potongan juga. Masih ada potongan 6 bulan. 6 bulan. Oh. Jadi di PT-nya Sampan kemarin ini waktu sama numpang proses ini kalau bisa dikatakan di job konstruksi malah yang lagi rame ibaratnya seperti itu. Terus kalau untuk pabriknya Mas rame juga yang daftar maksudnya gitu. Kalau pabrik rame itu. Rame juga. Tapi nggak tahu anak-anak itu kadang yang non itu dia nggak dibaca dulu jobnya itu ada lemburan ada enggaknya itu nggak tahu padahal itu ada lemburan enggaknya itu tanda tangan aja. Oh gitu. Jadi ini pesan juga nih ya buat Mas TKI Junior ya. Jadi mungkin kalau nerima job ya jangan gini lah intinya jangan keburu nerima job dicek dulu, dibaca dulu, betul enggak Mas? Di pabrik apa, terus ada lemburnya atau tidak, betul enggak Mas Anang seperti itu. Kalau kira-kira enggak ada lemburnya, enggak usah diambil. Tapi gini Mas, biar cepat terbang Mas. Kalau aku milih-milih job nanti malah nggak cepat terbang gimana Mas? Nah itu salahnya. Itu kan masuk jurang 2 kali. Tahu Taiwan ini kan gonjang ganjing nggak ada lemburan. Kalau kita nggak ada lemburan ke sini itu balikin modal itu berapa? 1 tahun lebih itu Mas. Betul, memang iya. Terus? Lah itu kalau potongan nggak ada lemburan itu biaya segitu mahal itu hampir kurang lebih itu 1 tahun 8 bulan lah kalau hampir 2 tahun itu balikin modal itu. Tuh Mas TKI Junior ya. Jadi kalau bisa diperhatikan dulu, jangan sampai nanti sampai sini nyesel ya Mas ya. Dibaca dulu, diseleksi dulu kira-kira kalau mungkin punya teman di sini lebih baik tanyakan dulu sama teman yang ada di sini, betul enggak Mas Nana seperti itu. Jangan sampai ibaratnya sampai sini nanti setahun 2 tahun belum tentu bisa balik modal, betul enggak? Terus apalagi Mas pengalaman kemarin itu selama di PT itu Mas? Mungkin apa ya? Enggak ada sih, paling yang kita itu ngomongin yang non itu aja. Non itu aja lah ya, tetap hati-hati untuk nyari job, jangan sampai salah job lah ya Mas, intinya seperti itu. Terus gini lagi Mas, namanya orang baru kan memang terkadang kan enggak tahu Mas, betul enggak tahu dan juga mungkin kalau bisa dikatakan Yogi mau loh Mas, takutnya milih-milih job kelamaan nggak terbang itu biasanya jadi problem tuh di situ Mas. Nah itu gimana kalau tanggapan sampean seperti itu? Iya kalau kita kan bayar di PT. Ngapain itu kok takut nggak ada job ini kan ketimbang terbang cepet-cepet terbang nggak ada lemburan itu kan salah juga Mas. Iya. Makanya buat anak-anak yang junior itu tanyalah sama yang udah pernah berangkat itu kayak apa kahanane lah Mas ya. Keadaan di sini kayak apa, balikin modal itu berapa tahun dengan biaya segitu ya segitu berat lah kalau biaya sekarang itu Mas ya. Tapi kemarin ada nggak Mas sempat yang Mas TKI junior yang masih non itu sempat nggak ngobrol sama sampean gitu nanya-nanya kayak apa gitu? Ya kemarin sempat nanya itu. Katanya kalau di Taiwan kayak mana Mas kalau ada lemburan kayak gini minimal berapa jam kayak gitu. Saya ngomong kemarin itu. Kalau tanda tangan job itu dari PT itu sampai baca dulu. Kalau lembur itu wajib 1 jam 2 jam posisi Taiwan lagi kayak gini itu susah Mas balikin modal itu. Betul. Terus apa reaksi dari mas-masnya itu? Ya saya ngomong itu minimal lembur 3 jam paling minim-minimnya. Dengan segitu modal banyak lembur 3 jam paling lah balik modal itu ya kurang lebih 1 tahun kurang itu mungkin bisa. Memang ya sih Mas. Jadi kalau ya gimana ya kalau untung sama juga ibaratnya di sini kan balik pabrik sih Mas ya. Jadi sampean kan nggak punya rasa khawatir, tapi sama juga dapat informasi kalau di pabrik di sini ibaratnya lagi tidak baik-baik saja lah ininya seperti itu. Terus gini Mas ya, kalau ngelihat mungkin sekarang ini kan ya mungkin zaman kan posisinya kan baru datang. Saya yakin di Indonesia kan sama juga pasti bisa mengambil satu kesimpulan bahkan sama sendiri juga mengarahkan untuk balik lagi ke Taiwan. Kalau bisa dikatakan gini Mas, ini untuk umur-umur yang
masih muda-muda 20, 21. Memang di Indonesia kan lagi nyari kerjaan kan juga mungkin agak susah gitu. Tapi kalau menurut sampean Mas, lebih baik berangkat sekarang ataupun mungkin untuk usaha dulu di Indonesia, maksudnya seperti itu? Ya kalau umur muda itu kalau di rumah nganggur, ya mending ke Taiwan. Ke Taiwan walaupun biaya berat itu, tapi pastiin jobnya yang aman loh ya. Aman, yang ada lemburan, ya biaya mahal dikit nggak apa-apa, maksudnya kayak gitu. Tapi jika seandainya dapat pabrik yang tidak ada lemburan, nah gimana Mas? itu yang harus nyari solusi kita itu. Harus pikir-pikir dua kali. Betul, pikir dua kali dulu lah Mas ya. Jangan sampai ibaratnya udah modal gede malah nanti. Nah kan seperti itu gitu loh Mas, yang kita apa ya, ibaratnya kasihan kan di situ gitu loh Mas ya. Ya sebetulnya sih mau berangkat itu ya kembali lagi kepada keputusannya masing-masing. Betul enggak? Kita hanya sedikit berbagi keluh kesah seperti ini. Karena nanti kalau saya ngelarang nggak usah berangkat loh, saya pengen sukses kok Mas, ngapain ya saya ngelarang-larang. Tapi setidaknya ya mungkin inilah informasi-informasi keadaan pabrik sekarang ini di sini juga seperti ini yang kami rasakan. Untungnya seperti Saman kan udah tahu pabriknya, udah tahu ibaratnya lemburnya itu Saman udah tahu semua, jadi tidak punya rasa kekhawatiran yang terlalu berat lah intinya seperti itu. Tambahkan dikit Mas Nanang buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan ataupun mungkin yang lagi proses di PT yang pengen berangkat ke Taiwan, monggo dikit lagi waktu dan temannya sama Mas Nanang. Buat teman-teman yang pengen proses ke Taiwan, ya harus diperhatiin job sama lemburan, harus dibaca sama yang teliti itu. Buat yang di rumah nggak ada kerja, timbang nganggur, nunggu-nunggu kerjaan itu mending lebih baik itu ya mending keluar negeri lah, ke Taiwan itu Mas, buat cari modal. Mungkin itu aja Mas. Cukup. Untuk bahasa tadi bisa ditambahkan atau tidak? Nah udahlah itulah. Kalau bahasa tetap nomor 1 lah. Bahasa. Mental perlu atau tidak? Nah mental kalau mental ya perlu sih. Mental itu nomor 1, bahasa nomor 2. Nomor 2. Baliknya pokoknya mental dan bahasa itu juga penting. Sedikit tambahan dari Mas B7 yang bagi mau berangkat ke Taiwan, monggo silahkan. Kalau mau berpikir dulu untuk nyari pabrik yang bagus, silahkan. Betul nggak Mas Nana? Dan sambil proses kalau bisa belajar bahasa itu sangat penting Lur, karena kita berdua ini kalau bisa dikatakan flashback ke belakang tuh bahasa itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak tahu bahasa itu, kita sendiri nanti yang bakal bingung. Betul nggak Mas Nanang? Mas Nanang, terima kasih banyak informasinya. Sampan selamat bergabung, selamat bekerja, hati-hati, sukses selalu ke depan buat sampean. Oke Lur, mungkin obrolannya seperti aja dulu. Saya mohon maaf udah kurang lebihnya. Kita lain kali bisa ngobrol lagi karena beliau baru datang, mungkin beliau juga ngerasa capek, ngerasa lelah, beliau juga pengen istirahat. Di kesempatan hari ini mungkin obrolannya cukup saja dulu. Akhir kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas Nanang.